Sama ada tuh namanya kemarin kita bahas, kalau udah daging kambing di depan mata, daging sapi di depan mata, ujiannya itu ntar dulu nih makan ini yang enak nih. Ya, panitia kagak ngaji, dia kagak belajar, akhirnya apa? Itu dah, plastik dilempar ke belakang, tulang disampingin, ya, itu udah kejadian masa itu. Karena apa? Karena keawaman. Awal niatnya bagus, awal. Tapi melihat melimpahnya nikmat, amanah itu akhirnya terabaikan. Itu. Ya waktu nikmat itu udah melimpah banget nih, orang udah kagak bakal ke-handle dah bahasanya gitu. Tapi kan bicara iman, bicara ilmu, itu nggak kenal apa, melimpah atau enggak, tetap ngejalanin. Itu ujiannya. Dan siapa yang menjalankan ilmunya dengan satu huruf, dengan ujian yang sedemikian rupa, maka Allah akan tuliskan beberapa derajat yang luar biasa, bahkan bersama para anbiya. وينبغي لطالب العمل يستغل بشيء آخر غير العلم ولا يعرض عن الفقه. Jadi kita disuruh nggak ada yang lain dulu ngelakuin ilmu kecuali ilmu fikih yang paling utama setelah akidah, karena fikih ini yang nggak pernah akan ditinggalkan dari kehidupan kita, dari kita bangun ya kan udah disuruh wudu, itu kan fikih semua tuh ya, ngerjain, atau kita makanya disuruh untuk mendalami fikih. Inna sina'atina la hadhihi min al-mahadillah min al-mahdi ila al-lahdi wa man arada an yatruka ilmana hadha sa'atan falyutruk as-sa'ah. Jadi karena emang disuruh kita menuntut ilmu dari dari jabang bayi istilahnya sampai liang lahat, hanya kita disuruh untuk betul-betul jangan sampai menghilangkan semangat itu. Namanya Ibrahim Al-Jarrah, dia datang untuk menjenguk Abi Yusuf, dia sedang sakit dan menyebabkan wafatnya beliau ya. Kemudian beliau bertanya kepada Syekh Ibrahim, mana yang lebih utama dalam kajian ilmu, mana yang lebih utama melempar jamrah, ini lagi ngaji ilmu, sambil jalan apa naik ontak. Nah ini karena pertanyaan fikih ini membuat beliau ini semangat ya, akhirnya apa? Akhirnya bangun duduk, kayak kagak ngerasain sakit, padahal lagi keadaan kurang sehat. Jadi jauh, ya lebih baik jalan. Ini penyemangat. Kadang-kadang orang kalau lagi capek banget pas giliran taklim, kalau ada ruh semangat, ini tanda-tanda bahwa kita ini udah punya giroh yang luar biasa tadi menuntut ilmu. Tapi kalau kita datang lagi belajar, apalagi lagi denger guru romannya, wah kok, nah ini kudu hati-hati. Ini pertanyaan iman kita itu, terutama yang kita sering bilang ya, kalau lagi waktu Jumat, ya, lagi khotib Jumat, walaupun kalimat yang kita dengar itu aja, tapi usahakan, karena yang di dalam itu ada perintah Allah. Kita betul-betul khusyukkan diri kita, di dalam situ ada perintah Allah. Perintah Allah itu jauh lebih utama daripada hal-hal yang lain, apalagi sudah termasuk dari ta'lim mingguan kita yang diwajibkan. Kalau ini kan masih kategori sunnah, wajib itu kan berdiri diri kita masing-masing. Tapi kalau udah Jumat, perintah wansitu wasma'u itu disuruh kita dengar mentelaah betul-betul, karena emang ada perintah. Makanya ujiannya berat. Kalau di sini masih pada bisa melek, bisa jadi pas giliran khatib Jumat, waduh, muapnya luar biasa. Berasa dendam banget nih, entar habisnya gue tidur gitu. Padahal mah habis itu gak ngantuk. Cuma pas lagi dengerin, Masya Allah habis ini gue tidur banget nih, ngantuknya luar biasa. Kenapa? Karena setan, iblis laknatullah gak pingin kita mendapatkan derajat kemuliaan itu. Gitu. Jangan nyungsang nih, giliran yang sunnah dikerjain, semangat, gilirannya wajib, romannya ogah-ogahan. Nyungsang tuh, kayak kemarin kita bahas. Jangan begitu. Jadi kalau lagi ujiannya gede emang, karena hal-hal yang sifatnya itu menjemukan, lihat perintahnya dulu. Kalau emang yang perintahnya datangnya langsung dari Allah tentang kewajiban itu, lawan habis-habisan. Karena setan nggak mau kita mendapatkan derajat kemuliaan itu. Khususnya di Jumat.
ketika kalau kita udah melawan itu, lihatin hikmah dan fadilahnya, pasti kita ngerasain masing-masing. Yang biasanya nggak tahu ilmunya ini cuek-cuek, setelah ini habis gitu mulai serius, lihatin kehidupan kita apa yang terjadi. Insya Allah ada hal-hal yang luar biasa, karena kita udah ngerespon perintah Allah dengan seksama. Biasanya kalau apapun itu, sebetulnya ini kalau kita udah memperhatikan perintah Allah, hal-hal yang wajib, misal kita udah mulai rajin ibadah, yang tadinya kita Senin Kemis, kita udah mulai meningkatkan lagi yang tadinya sholat di rumah mulai jamaah. Perhatiin aja hidup kita, perhatiin banget, itu mulai ada kemajuan, mulai ada kemudahan. Hajat-hajat kita yang tadinya agak sulit kok mulai ada jalan keluar. Emang Allah jadikan itu. Allah ingin memberikan mengapresiasi dari usaha kita. Apalagi hal-hal yang kita sampaikan tadi yang perlu tantangan, itu pasti ada perubahan. Makanya jangan kita kaget. Jangan juga melulu kita seringkali diayomi atau dialamin sama amalan-amalan yang enggak memajukan kewajiban, lalu menuntun kesunahan-kesunahan doang. Nah kan sering kita tuh ya diiming-imingin mulu, udah bacaan aja ini, baca ini, ntar lu jadi begini-begini, tapi apa ya? Nggak ditekankan kewajibannya. Nah ini juga salah kaprah jadinya. Datang ke satu majelis, datang ke satu perguruan, padepokan gitu, pengen ngambil ilmu-ilmunya aja ya, amalannya canggih nih, aromanya canggih, diisi badannya apaan aja tuh dilakonin. Ini nyungsang. Gak ada tuntunan untuk menekankan ibadah wajibnya itu untuk dilakukan. Ini kan parah jadinya. Gak bisa maju, canggih di situ. Itu baik-baik. Ini walaupun agak sensitif harus kita sampaikan. Kadang iblis laknatullah mempunyai pasukan tentaranya itu untuk mengelabui, mengurangi nilai-nilai kewajiban yang emang harus dijalankan. Akhirnya malas dia ibadah wajib. Sakti udah, gua udah sakti udah. Sholat mah niat aja. Tuh kata guru gua, di padepokan udah apal banget tuh, apalagi apal bahasa Suryani. udah tahu banget tuh, udah dunia kamu pernah tahu tuh bahasa. Akhirnya ibadah jadi diabaikan yang enggak. Udah mulai ngeremehin orang. Baik-baik. Itu amalan setan semua, amalan iblis semua tuh. Kita kalau udah tahu ilmu hikmah yang hakiki, itu nggak begitu, nggak gampang ngeremehin orang. Mulai kita menertibin kewajiban. Waduh, wajib belum beres nih. Ada amalan yang begini-begini. Kira-kira gimana ya? Ente nggak ngamalin tuh amalan dari guru yang udah ngijasain. Misal dia ngasih tahu zikir ini, baca ini ribuan kali, misalnya ente punya hajat kabul. Ada guru yang ngasih tahu ente tepat waktu aja sholat wajib. Kira-kira ente pilih mana? Itu. Ini sarannya, jalanin yang wajib. Kalau ente ngejalanin yang wajib tanpa embel-embel tadi, Allah udah penuhi insya Allah. Itu. Jadi jangan sampai kita nyungsang nih. Zikir itu kita lakukan untuk penyemangat hiasan dalam ibadah, penghias dari fardu-fardu kita. Yang paling utama kan fardu. Bukan nggak ada luar biasa. Tapi kan kalau akhirnya orang terbuai dengan amalan-amalan yang katanya membuai itu untuk ini untuk itu, yang wajib kagak dikerjain, kagak ada mangkoknya, ente dikasih air, mangkoknya kagak ada, tempatnya di mana? Mauran akhirnya. Gitu. Nah ini jangan sampai begitu. Kewajiban kita, kayak kita kemarin membahas tentang udara, itu kan wajib kita hirup. Filter itu kan sunnah. Tapi penting gak filter? Penting. Tapi jangan digetolin filter, intinya gak bisa nafas. Lucu, filter dibanyakin, rumah diisi sama filter semua. Sama modelnya, ada sunnah semua dikerjain, yang wajib ditinggalin, bahkan diabaikan, bahkan diremehkan. Nauzubillah. Banyak yang begitu modelnya. Fenomena kita sekarang begitu. Jangan kita ngerjain amalan-amalan yang bikin kita malah kufur nikmat. Ketika itu terjadi, tapi manjur, hati-hati lihat. Iblis juga bisa manjurin amalan. Buat apa ya? Buat ngabaikan akidah kita. Bisa habis-habisan. Bisa mengerahkan kekuatan pasukannya. Ente biar kebal, benar-benar kebal.
Belagu udah begitu, sombong dan kita jalannya udah beda. Gitu. Nah ini bahaya. Itu emang targetnya iblis. Laknatullah alaih. Mudah-mudahan dari semangat kita bertaklim menjadikan kita apa? Terhindar dari hal-hal yang membuat kita mengabaikan ibadah wajib kita. Ya. Dari aneh cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.